Subhanallah. Tetapi di kita ini bukannya banyak yang nggak kaya. Banyak sekali orang konglomerat, orang punya, berduit banyak, harta, ya, duit berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat kata orang. Tetapi kesadarannya untuk menegakkan yang ma'ruf, amar ma'ruf ini sangat, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sangat, ya, sangat minim sekali. Hadirin para pemirsa TV1 yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat membuktikan, kita dapat menyampaikan atau memperlihatkan, itu namanya dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan. Kita datang ke anak-anak yatim piatu, dimanapun dia datang, silaturahmi, bawain buah, bawain makanan, nasi kotak, kasih bantuan bagi orang-orang kita ya, yang punya, yang cukup bisa mengasihani, memperhatikanlah nasib-nasib di lingkungan kita ya. Mereka yang kurang beruntung lah seperti itu. Nggak harus, atau dimanapun anak-anak yatim, orang-orang yang kurang beruntung kita perhatikan. Insya Allah mereka itu akan bisa bernasib seperti kita juga. Insya Allah mereka juga akan bisa menikmati hidup ini menjadi orang. Dia bisa menggapai cita-citanya dengan sempurna. Dia kan mereka juga punya impian. Nah, ini merupakan suatu perbuatan yang ma'ruf loh. Perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang benar. Karena kita mampu memperlihatkan kepada masyarakat untuk mengajak, intinya dengan adanya kita berkunjung, kita bersilaturahmi, kita akan mendapatkan poin yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menginspirasi semua masyarakat yang ada di muka bumi ini untuk banyak-banyak berbuat kebajikan seperti itu. Sangat disayangkan, kenapa? Sekarang malah orang lebih banyak tertarik ke perbuatan-perbuatan yang kurang. Misalnya kita berjudi, yuk main judi gitu ya. Ayo kita taruhan, ayo kita tawuran. Nah begitu. Kalau generasi milenial kita telah disibukkan dengan tawuran, telah disibukkan dengan ayo berlomba-lomba untuk berbuat judi. Nah ini salah. Kenapa? Adalah akan merusak mental generasi bangsa kita ke depan. Coba yang lebih bagus itu adalah kita selalu mengindahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Selalu kita mengindahkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau kita selalu mengindahkan ayat suci Al-Quran, insya Allah kita akan masuk surga bersama malaikat-malaikat Allah. Wah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Para pemirsa TV1, subhanallah, kalau di kediaman kita ya terdengar bacaan lantunan ayat suci Al-Quran seperti itu, wah, kalau orang lewat ya, siapa itu ya, kok merdu banget. Pasti orang tertegun, berhenti di depan rumah kita. Karena mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sangat luar biasa. Jadi walaupun kediaman kita sederhana, kediaman kita itu biasa-biasa saja, tetapi di dalamnya itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan tilawatil Quran, tartil, menghatamkan Al-Quran. Kita kombinasikan ya supaya balance pada saat kita kerja, tetapi setelah selesai kita kerja, kita sempatkan membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran di kediaman kita. Insya Allah ya, setan-setan akan kabur semua, terbakar semua, dia takut mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Setan itu takut kalau mendengarkan ayat suci Al-Quran.
Tetapi kalau kita tidak membaca ayat suci Al-Quran, justru setan akan datang. Datang akan mencari kita-kita untuk digoda. Maka dari itu para pemirsa TV One, banyak-banyak membaca Al-Quran kalau tidak mau ditangkap setan, atau kalau tidak mau intinya diganggu oleh setan yang terkutuk itu. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa mengindahkan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, itu salah satu perbuatan yang sangat amat mulia. Itu perbuatan yang ma'ruf. Perbuatan yang sangat mendapat ganjaran yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mencari yang terbaik di hidup. Di muka bumi ini, siapa sih yang nggak mau hidup yang lebih bagus? Hidup yang enak, tentram, tenang, damai sentosa. Akan damai hidup kita apabila kita selalu dikaitkan dengan asma-asma Allah. Selalu ingat-ingat Allah terus. Di dalam angkot kita ingat Allah. Di dalam angkot saja, dalam busway itu. Banyak itu ternyata para al-hafiz Quran itu, mereka mengisi waktunya dengan bermacet ria di perjalanan itu. Mereka baca ayat, menghafal ayat Al-Quran, ternyata hafal 30 juz, subhanallah. Saya bangga, kita bangga ya. Bangga generasi milenial melihat orang-orang kayak gitu. Banyak mereka yang sedang bekerja dengan kesibukannya, kerja dimanapun, apapun profesi kita, tetapi ternyata di dalam hatinya dia menghafal Al-Quran gitu ya. Banyak yang berzikir, tiada hari tanpa zikir, jadi ahli zikir. Berzikir sampai ribuan kali, bahkan ratusan ribuan kali sehari. Itu betapa membakar dosa-dosa kita. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kecuali malaikat yang tidak berbuat dosa, tidak makan, tidak minum. Tetapi kalau manusia kan makan, minum. Makan, minum, apa aja dimakan. Ya, selagi itu halal ya. Nah, disitulah makanan itu banyak mengandung ininya kalau tidak dibasahi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Hadirin para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cegahlah kemungkaran dimanapun berada. Kalau kita melihat sesuatu kemungkaran, cegah dengan baik-baik, dengan bijak, dengan santun ya. Dengan santun, dengan bijak. Ad'u ila sabili rabbil hikmah. Jadi dengan hikmah, dengan bijak. Segala sesuatu kalau kita sampaikan dengan bagus, dengan halus, dengan sopan, dengan santun, insya Allah akan enak nanti di dalam mencernanya.